Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Masih bersama Udin Channel untuk mengkaji tentang materi sejarah peradaban dunia. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, oleh karena itu Bapak mengingatkan kepada anakku sekalian agar jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bapak ini dengan mengklik tombol subscribe, tombol like, dan lonceng agar anak-anakku sekalian selalu mendapat update terbaru tentang video-video pembelajaran yang Bapak sajikan. Dan setelah diklik semuanya, kemudian jangan lupa lagi klik tombol subscribe. Ya, seperti biasa anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada hari ini Bapak akan membahas satu materi tentang peradaban dunia yang juga tidak kalah terkenal dari peradaban-peradaban yang Bapak sajikan sebelumnya. Nah, untuk itu Bapak memberikan satu kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk melakukan pengamatan terhadap sebuah gambar yang Bapak sajikan. Silakan. Oke. Setelah Anda mengamati sebuah gambar tersebut, maka kita perlu tahu semuanya dan kita pun harus tahu bahwa gambar tersebut sangat erat kaitannya dengan satu peradaban besar dunia lagi, yaitu peradaban lembah sungai Efrat dan lembah sungai Tigris, atau biasa kita sebut dengan Mesopotamia. Nah, sekarang ini disebut dengan negara Irak. Oke, nah kemudian sepintas tentang Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah dan potamas yang artinya sungai. Jadi Mesopotamia adalah daerah yang letaknya di antara dua sungai, yaitu Efrat dan Tigris, yang bermuara di Teluk Persia. Merupakan daerah yang subur dan wilayahnya berbentuk bulan sabit. Nah, itu sekedar pengantar atau permulaan tentang Mesopotamia. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Sistem pemerintahan adalah sistem negara kota, di mana seorang raja memimpin sekaligus sebagai kepala negara. Ya. Nah, kemudian ada 12 bangsa yang mendukung Mesopotamia. Yang pertama adalah Ubaidian, kemudian Sumeria 1, Jamdat Nasser, Akkadia, Sumeria 2, kemudian Guti, Amolia, Babilonia 1, kemudian Hittite, kemudian Assyria, Kaldea atau Babilonia 2, kemudian Persia dan Yunani. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbicara tentang penduduk atau masyarakat. Ya. Penduduk atau masyarakat yang mendiami Mesopotamia sendiri adalah bangsa Semit yang hidup bersifat semi-nomadik, sekitar 3000 sebelum Masehi, dan didiami oleh bangsa Sumeria. Kemudian yang berikutnya adalah pertanian dan pengairan. Sama dengan peradaban-peradaban lain, maka Mesopotamia juga mengandalkan banjir sebagai tempat untuk bertani dan pengairan. Nah, sudah dikenal juga sistem bendungan untuk menyimpan air yang pada saat itu sedang berlebihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iptek.
IPTEK ini ada arsitektur, kemudian kemampuan mengolah logam, bidang ilmu pengetahuan, dan yang paling terkenal sampai saat ini masih ada adalah Taman Gantung yang dibangun oleh bangsa Kaldea. Nah, kemudian satu lagi dari aksara yaitu huruf paku. Nah, yang berikutnya adalah sistem kalender. Sistem kalender ini seperti saat ini, yaitu ada 24 jam dianggap satu hari, kemudian terdiri dari 30 hari satu bulan, dan satu tahun itu 12 bulan. Kemudian sistem perekonomian, perdagangan dan pertanian, ya. Pertanian tadi dikatakan bahwa tanahnya subur dari banjir, dan perdagangan ini karena letaknya sangat strategis, yaitu di Laut Tengah dan lembah Sungai Sindu. Kemudian kita beranjak ke tata kota. Tata kota di sini ada yang bisa kita kagumi adalah bangunan rumah yang rapi. Kemudian jalan-jalan sudah lurus dan sangat lebar. Kemudian selokan-selokan yang mendampingi dari jalan tersebut. Dan yang berikutnya adalah menggunakan batu bata merah untuk pembangunan rumah. Jadi kalau sekarang menggunakan batu merah, nah orang-orang pada masa Mesopotamia sudah menggunakan batu bata merah. Yang berikutnya adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini ada politeisme, yaitu mempercayai banyak dewa. Yang pertama ada dewa Anu, yaitu dewa langit, dewa Enlil, dewa bumi, dewa Ea, yaitu air, dan dewa yang memiliki peranan penting adalah dewa Marduk atau pelindung. Kemudian ada dewa Ahura Mazda, kebaikan, dan dewa Agro yang berperan sebagai dewa kejahatan. Nah, itu dari segi kepercayaan. Nah, sekarang kita peninggalan kebudayaan. Ada seni bangunan, ilmu hitung, bangunan kuil, dan zigurat, serta yang berikutnya adalah taman gantung, dan yang terakhir adalah kitab Hammurabi. Jadi itu sepintas tentang peradaban lembah Sungai Efrat dan lembah Sungai Tigris. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ini menjadi bahan referensi berikutnya apabila anak-anakku sekalian tertarik dengan peradaban lembah Sungai Efrat dan lembah Sungai Tigris atau peradaban Mesopotamia. Oke, anak-anakku sekalian, untuk peradaban lembah Sungai Inggris dan Sungai Efrat cukup sekian. Jadi seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya berpesan jangan lupa ketik like, subscribe, dan lonceng. Kemudian jangan lupa juga di-share, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.